wabarakatuh. Klinik semuanya. Kesehatan. Selamat sore Sobat Upam. Kembali lagi di PCCN kita. Kali ini kita bersama dosen-dosen cantik ini. Kita perkenalan dulu kali ya, Bu ya, lebih baik. Tapi sebelum itu, pertamanya kita mau minta maaf dulu nih karena live hari ini tuh ada jeda karena suatu hal lain, jadi kita agak delay sedikit gitu. Oke. Baik, Bu dosen yang cantik-cantik ini persilahkan perkenalan diri untuk teman-teman nonton sekalian. Dari Ibu dulu. Silakan, dari saya? Oh, baik. Ya. Nama saya Triana, SSMA. Saya merupakan Kaprodi Sastra Inggris di Unpam. Ya, sudah 4 tahun. Ya. Mudah-mudahan selama masa pembimbingan ini, bukan pembimbingan jadinya ya. Semasa perbincangan ini bisa memberikan hal-hal yang terbaik bagi pendengar semuanya, begitu. Silakan nih, Bu. Oke, halo, saya Aisyah Barora SSMPD, saya dari bidang kemahasiswaan Prodi Sastra Inggris Unpam. Jadi nanti jika rekan-rekan sekalian masuk ke Sastra Inggris akan bertemu saya sebagai salah satu dari dosen kemahasiswaan. Teman-teman semuanya yang kemarin mungkin udah nonton live sebelumnya, yang udah tahu nama aku, dan yang belum tahu, aku mau perkenalan diri lagi nih. Nama aku Afdila Firnanda dari Prodi Sastra Inggris. Aku tahun keempat, semester 4. Semester 4 dah. Dan basic pertanyaan yang biasa ditanya sama teman-teman tuh kayak, gimana sih cara daftar di Unpam? Aku manggilnya Mem ya. Mem. Jadi karena ciri khas dari sastra Inggris gitu. Kita panggilnya Mem. Ya. Boleh dijelasin? Ya. Ibu Kaprodi. Mungkin Bu Aisyah? Ya. iya. Saya kembalikan kena bidang PMB ini. Sebetulnya yang selalu bergelut. Sebetulnya saya bukan PMB, tapi insya Allah saya akan berusaha untuk menjawab ya. Jadi sebetulnya kita itu untuk pendaftaran yang pertama kita bisa buka dulu di web PMB, bisa juga datang langsung. Jadi kita ada sekretariat PMB-nya di gedung Unpam Victor. Gitu. Nah mudah sekali sebetulnya karena sayang sekali untuk genap ini kita sudah tutup rekan-rekan. Jadi tapi jangan khawatir karena untuk yang next semester ganjil akan buka kembali, sudah mulai di tanggal 26 Juni besok. Dan sampai gelombang 2 nanti itu ada diskon 50% untuk biaya pendaftaran, cuma 50.000 aja. Uang pendaftarannya. Sangat murah sekali ya. Betul. Sudah murah dimurahkan kembali. Betul, jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kata anak sasing, harganya affordable ya. Affordable. Affordable gitu. Jadi pertanyaan lainnya nih yang sering banget ditanyain. Nanti kalau misalnya lulus dari sastra Inggris kira-kira gelarnya apa sih, Mem? Gitu. Oh, ya. Gelar ya, itu yang dicari-cari ya. Iya. Ya. Gelarnya adalah Sarjana Sastra, ya. SS, bukan screenshot ya, tapi Sarjana Sastra, ya. Itu yang akan didapatkan nanti ketika sudah selesai dan program sudah membuat tugas akhir dan yang lainnya, kemudian akan mendapatkan gelar Sarjana Sastra. Iya. Jadi itu ya. Terkait keterlambatan kita live tadi ini, Mem Kaprodi ini dari mana ini? Oh iya. Mohon maaf sebelumnya. Iya benar-benar. Padahal saya itu sudah mempersiapkan awal-awal, ternyata qadarullah gitu ya. Ada kunjungan ya yang tidak dapat dihindari ya, sehingga sampai maghrib tadi ya baru kemudian meluncur ke Unpam Pusat ya. Alhamdulillah bertemu dengan Cia sekarang ini. Iya begitu. Luar biasa sekali, berarti Mem Kaprodi sibuk sekali gitu ya. Seperti itu. Ngurus mahasiswa. Iya benar. Terus juga pertanyaan lain seputar sastra Inggris. Kira-kira kuota mahasiswanya berapa sih, Mem? Kuota untuk siswa. semester. Oke. Kuota siswa kita itu sekitar 700-an per semester. Kita menerima bahkan untuk semester lalu kita kuotanya hampir 760-an
seperti itu. 800 ya. Hampir 800. Luar biasa banyak sekali ya Itu mahasiswa. untuk di yang ganjil. Mudah-mudahan di semester ini kita juga welcome ya untuk sastra Inggris ya, karena memang banyak yang mahasiswa dapatkan nantinya ketika bergabung di sastra Inggris ini gitu ya. Nah sebenarnya gini, ada yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu susah gitu ya, kok bahasa Inggris itu rasanya saya tuh nggak mudeng gitu ya. Biasanya mahasiswa sering kali bilang begitu. Padahal ya bahasa Inggris itu sama loh sama bahasa Jawa. Tahu Bahasa kenapa? Jawa. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kalau bahasa Jawa ya saya sering tanya, mahasiswa di rumah bahasa apa? Bahasa Jawa. Nah coba sekarang bahasa Jawa, medok loh bahasa Jawanya. Kenapa? Kenapa? Karena terbiasa. Karena Terbiasa begitu. Sama bahasa Inggris itu nggak ada beda dengan bahasa-bahasa lain. Sama bahasa Arab ya. Kalau orang kita kadang-kadang orang yang baru tamatan madrasah pesantren. Ya bahasa Arab itu Arabiyah ya, lughatul Arabiyah gitu ya. Nah, sama bahasa Inggris juga seperti itu sebenarnya. Sama ketika kita berbahasa Jawa, berbahasa Sunda, semuanya itu adalah proses praktis. Nah, semakin kita sering praktis, semakin lidahnya itu terbiasa dan lentur gitu loh. Termasuk sering-sering makan keju nggak? Makan keju. Pengaruh nggak? Nyindir ini. Jadi nggak pengaruh itu ya Bu ya? Nah, jadi banyak yang bisa kita dapatkan ketika bergabung ke sastra Inggris. Jangan memandang bahwa wah itu kan cuma bahasa, padahal di situ banyak info-info yang kita rasakan. Ketika kita mampu berbahasa Inggris, jendela dunia itu terbuka bagi kita. Ya, begitu ya. Jadi ini bukan promosi, tetapi ini adalah suatu ungkapan batin yang saya rasakan. Waduh, ungkapan batin ya. Ini yang saya rasakan ya. Dengan adanya kemampuan berbahasa Inggris, kita itu semakin pede untuk berbicara, apalagi itu sudah kita latih ya. Karena di sastra Inggris sendiri, dosen-dosennya juga merupakan dosen-dosennya memang yang terpilih gitu ya. Dan kebanyakan dosen-dosen kita selain dari lulusan luar negeri, tapi juga lulusan dalam negeri yang berkompeten, bahkan ada juga dosen-dosen dari Unpam sendiri yang sekarang bergabung di kita jadi alumni dan dengan kualitas yang mantap. Iya. Jadi seperti itu ya. Iya teman-teman benar. ya. Kalau di sastra Inggris ini udah banyak, terus dosen-dosennya juga sudah terverifikasi begitu ya. Jadi buat teman-teman nih yang sekarang karena kemarin gelombang ketiga semester genap sudah ditutup, jadi teman-teman yang gap year atau yang sekarang kelas 12 mau bingung pilih universitas di mana, di Unpam di sini kita buka gelombang ketiga dimulai dari 26 Februari sampai 6 Maret. Gelombang pertamanya. Ya, gelombang pertama. Tiga sudah tutup. Gelombang pertamanya. Terus untuk semua SMK sama SMA yang sudah didatangi sama marketing Unpam, ini juga boleh banget welcome ke Unpam karena di sini juga semuanya prodinya sudah banyak ya Bu ya. Bahkan ada prodi-prodi juga yang baru gitu. Terkait sastra Inggris nih, Mem. Jadi banyak banget teman-teman yang di luar sana yang masih kelas 12 nih bertanya kayak kalau misalkan masuk sastra Inggris ini apakah kita harus punya basic bahasa Inggris dulu atau bagaimana? Soalnya mereka mungkin takut ketertinggalan sama teman-temannya gitu. Ya. Kalau basic ya harus ada. Tapi basic itu kan sudah didapatkan di SMA, dari SD bahkan dari SD, dari SMP, dari SMA. Itu basic itu sudah memadai untuk itu. Apalagi nanti diikuti dengan keinginan yang kuat untuk meningkatkan bahasa Inggris dengan berkomunikasi dengan teman satu kelas, peers tadi dan yang lain-lainnya. Nah, itu mungkin akan mempercepat lagi ya. Artinya tidak ada yang nggak mungkin ya. Makanya saya katakan tadi, ketika kita mau, maka kita akan melakukan 1000 daya ya. Tapi kita nggak mau, banyak dalih ya. Nah, begitu itu. Itu apa ya? Banyak alasan ya. Oh iya, itu bahasa apa? Bahasa dalih. Iya, banyak alasan ya.
Mohon maaf masih tercampur. Iya, jadi intinya kalau selama when there is a way, when there is a will, there There's is a a way, way. gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya memang betul-betul ingin belajar bahasa Inggris, apapun cara pasti ditempuh gitu. Betul. Apalagi sekarang itu nggak sulit ya untuk belajar. Kalau dulu zamannya kita ya Bu belum ada. Kita harus buka kamus dulu satu-satu nyari kata. Kita gitu. satu zaman. Mungkin beda sedikit. Mungkin beda sedikit. Tapi kadang gini, segala kemudahan yang ada gitu di era digital ini, kadang yang kalau dari yang saya lihat gitu ya, akhirnya justru membuat motivasi mahasiswa jadi atau pelajar tuh jadi menurun untuk belajar. Karena apa? Gampang nanti tinggal buka Google Translate, foto keluar gitu kan hasilnya. Padahal sebetulnya kita perlu khawatir juga dengan perkembangan zaman, karena ketika kita sudah merasa terlalu nyaman dengan teknologi, akhirnya kita nggak menggunakan akal gitu, nggak menggunakan otak kita gitu. Akhirnya ketika teknologi itu diambil, ya sudah nggak ada apa-apa. Karena dianggapnya terlalu gampang. Karena dianggap terlalu mudah saat ini gitu. Jadi lebih ke tantangannya bukan karena tidak ada akses kalau sekarang, tapi karena terlalu banyak akses dan merasa gampang nanti tinggal buka Google Translate. Ya. Gitu. Padahal kan tidak di semua kesempatan ya kita bisa mengakses itu. Kayak misalnya lagi UTS, UAS, nggak semuanya boleh open book gitu kan, open web dan lain sebagainya. Atau nanti misalnya di dunia kerja kalian ingin jadi translator atau interpreter, kan nggak mungkin buka Google Translate dulu ya, apalagi interpreter gitu. Nggak mungkin karena kan live langsung gitu. Intinya dengan adanya teknologi mempermudah Harusnya untuk belajar bahasa untuk Inggris belajar. ini gitu Harusnya. ya. Jadi tidak ada kata sulit ya, yang ada kata mau dan tidak mau. Nah, seperti itu. Nah, kata pepatah pun juga banyak jalan menuju Roma gitu. Oh gitu ya. Iya. Apalagi cuma menuju Pamulang. Iya. Bisa pakai kereta, bisa Pakai Grab, angkot udah ada. Gitu. bisa juga ngekos yang deket banyak. Iya, jalan kaki. Gitu. Iya, jadi nggak ada alasan lagi. Iya, Oke. Terus juga terkait sastra Inggris nih lainnya. Apa sih yang membedakan prodi ini dengan prodi yang lain gitu, Mem? Nah, apa yang membedakan prodi ini dengan prodi yang lain? Tentunya banyak dong, gitu ya. Nah, ya salah satunya ya yang bisa saya katakan bahwa tadi saya melihat bahwa ketika mahasiswa itu menguasai bahasa Inggris itu secara tidak langsung, saya nggak tahu apakah ini diakui juga, secara tidak langsung confidence-nya itu meningkat. Ya, confidence itu meningkat. Ya, ketika kita bandingkan dari prodi lain kemudian harus mengatakan sesuatu dalam bahasa Inggris, mungkin kita di sini otomatis ya keuntungannya adalah bahasa. Ya, ketika kita menguasai bahasa itu maka motivasi ya tadi, kemudian kita punya self confidence ya, dan hal yang lebih penting lagi kita mampu untuk menjembatani ya antara satu negara dengan negara yang lain yang belum tentu dimiliki oleh prodi lain. Kamu bangga jadi bahasa sastra Inggris. Iya. Coba kita tanya tuh Bu Ana, coba Bu Ana, ayo kita presentasi di Malaysia aja lah gitu. Ayo Bu Ana, nanti kata Bu Ana, Ibu aja ya. Nah, gitu. Oh baik, kalau gitu kita kolaborasi ya Bu Ana kan gitu. Artinya apa? Artinya adalah bahwa itu mungkin salah satu bagiannya, tapi yang bagian yang lain adalah bahwa dengan belajar bahasa Inggris ini ya, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang puisi, tidak hanya berbicara tentang apalagi Bu Ais, novel dan yang lain-lain. Padahal di sana itu banyak hal-hal yang bisa kita gali dari puisi tersebut, hal-hal yang banyak bisa kita gali dari novel tersebut. Kita banyak belajar di situ sebenarnya ya. Jadi intinya adalah banyak hal yang bisa kita dapatkan dari belajar. Terutama untuk berpikir lebih analitis Benar, dan kritis. benar, Jadi kalau benar. misalnya ada fenomena baru gitu, Nah, nih kita nggak pesan langsung sastra juga nih. ya kita nggak langsung percaya gitu karena oh ya masa sih seperti itu. Kadang kan kalau di sastra itu kan ada banyak diksi-diksi atau simbol-simbol yang kita akhirnya kita baru pahami setelah nanti kita belajar di sastra gitu. Kayak misalnya mawar itu sebetulnya bukan cuma representasi dari bunga, tapi apa misalnya salah satunya dia adalah
makhluk hidup yang dia mencoba melindungi dirinya sendiri dengan duri dan lain sebagainya. Nanti bisa digali lagi kenapa sih misalnya mawar itu berduri. Nah kalau misalnya direpresentasikan menjadi seseorang gitu ya, seseorang berduri, nah mungkin karena ada trauma di belakangnya dan lain sebagainya. Jadi satu kata aja itu bisa digali sedemikian rupa. Benar. Itu kalau dari sastra, belum dari linguistik, Linguistiknya, karena kita juga gitu. ada Jadi bagaimana fenomena bahasanya. bagaimana kok bisa muncul bahasa yang kayak sekarang, apa namanya, kalau bahasa dulu secara, Oh, iya. ya padahal dulu kan nggak ada itu secara. Kepo. Kepo, dan itu datangnya dari mana? Itu adalah proses bahasa, karena bahasa itu berubah ya. Bahasa itu tidak statis tapi dinamis, berkembang. Nah, sekarang kan macam-macam yang ada. Nah, itu suatu yang menarik untuk kita pelajari. Itu dari mana kok bisa banyak kata-kata seperti itu tuh, gitu. Munculnya seperti itu. Itulah salah satu bagian dari yang kita pelajari di sastra Inggris, begitu. Jadi perbedaannya terlihat ya, Mem. Jadi kayak kalau teman-teman nih masih ragu untuk masuk ke join ke sastra Inggris ini nih, nggak perlu ragu lagi, karena di sini di sastra Inggris ini kalian juga bisa kembangin diri. Yang penting kalian tuh punya basicnya aja gitu ya. Nanti bisa ketemu sama dosen-dosen cantik seperti Mem dan Mem Aisyah. Aku tuh tahu Miss tuh yang suka di infoin di Telegram. Ya begitulah ya. Saya ada di Telegram, Satu ada lagi, di Instagram, kalau WhatsApp. nanti ada drama-drama akan muncul. Salah satunya banyak dosen drama, cuma biasanya saya salah satunya gitu. Semester 4 kebetulan ada drama nanti kita Oh, iya. itu baru basicnya. Aku belum lihat jadwal dosennya sih. Siapa tahu kita ketemu nanti. Ya, jadi kalau semester 4 itu kan dramanya baru menganalisis teori dan menganalisis teksnya. Nah, nanti kalau kurikulum baru sih semester 6 ya, Bu ya, kalau nggak salah drama performance. Tapi kalau di kurikulum yang lama masih di semester 8. Gitu. Jadi nanti apa yang dipelajari di semester 4 tentang dasar-dasarnya itu akan dipraktekkan. Dan itu juga kalau di drama performance itu nanti bukan hanya sekedar menganalisis, tapi lebih langsung ke produksi. Jadi dari produksi karyanya ya, jadi pencarian ide untuk cerita gitu, kemudian nanti juga bagaimana cara menyutradarai, kemudian memproduksi. Berarti nanti artistiknya. ada kaitannya nanti ketika zaman sekarang ini ada bunyi macam-macam muncul konten kreator, mungkin bisa itu terhasil dong dari sangat- situ. sangat Nah, itu relate. dia. Jadi bisa relate ke situ, karena kita juga nanti ada creative writing juga. Ya, jadi nanti banyak belajar bagaimana sih caranya menulis, menggali ide, kemudian sebetulnya dalam penulisan itu ada elemen-elemen apa saja sih yang harus kita adakan dalam sebuah cerita yang harus ada, bagaimana cara menggalinya dan lain sebagainya. Bagaimana cara supaya sebuah tokoh yang kita buat misalnya itu menjadi tokoh hidup, bukan cuma tokoh buatan gitu. Karena kebanyakan biasanya kalau pemula itu buat tokoh ya seolah-olah itu tokoh ya tokoh mati gitu, padahal itu dia punya masa lalu, dia lahir, dia dilahirkan, dia punya masa lalu, punya orang tua, punya latar belakang sosial yang berbeda, yang akhirnya menghasilkan karakter seorang tokoh yang berbeda. Makanya saya kalau di kelas saya pasti, walaupun misalnya ya kita hanya menceritakan spend time-nya itu 1 hari gitu, 1 hari atau di satu kejadian, tapi seseorang itu tidak terbentuk di 1 hari, ya kan? Seseorang itu terbentuk tuh bertahun-tahun, bahkan dari sejak dalam kandungan. Gitu. Jadi pasti saya tanya, ini backgroundnya dari keluarga seperti apa, dia usia berapa, kemudian ada trauma masa lalu kah yang membuat dia seperti ini dan lain sebagainya. Gitu. Jadi walaupun saya mau bikin cerpen, kemudian ada adegannya begini, nah kita harus tahu dulu dasarnya dia yang di highlight adalah adegan itu karena apa? Apakah karena status sosial, apakah ada fenomena lain kayak misalnya fenomena feminisme dan lain sebagainya, itu pasti ada yang mendasarinya itu apa. Gitu. Karena setiap tokoh-tokoh tuh punya background masing-masing. Betul, karena itu orang hidup istilahnya. Kita menghidupkan orang tapi dalam cerita. Jadi ada pertanyaan nih Mem dari teman-teman semua, Iya. dari Shaina. Agustus buka pendaftaran lagi enggak nih Mem? Agustus, sebenarnya sebelum Agustus ya. Dari sebelum Agustus sudah buka. Dari sudah buka dari 26 Februari. Nah, bukannya dari 26 Februari itu sudah buka untuk semester ganjil, pulang bersama.
Agustus masih buka, tapi itu sudah gelombang ketiga, jadi sudah tidak dapat diskon. Jadi lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik juga ya. Jadi terus juga pertanyaan dari Taski. Kak, buat baju PPKMB pakai bebas apa ada ketentuannya? Nah, ini PKKMB ya. PKMB nih, silakan Bu. Halo Maba, ini pasti yang bertanya Maba nih. Pertanyaannya kemarin ikut sosialisasi nggak? Nah, itu Nggak dia. datang kayaknya. Kita sudah mengadakan ya sosialisasinya secara online. Secara Iya. online. Aduh, ini sepertinya ketinggalan nih ya. Oke, Taski, untuk baju PKKMB sebetulnya kalau di surat tidak ada ketentuan. Cuma kalau kita melihat di gambar, nah saya tanya kamu udah dapat belum suratnya? Udah masuk belum grup Telegram? Kalau dari Sasing ya, itu ada grup Telegram, ada grup WhatsApp yang bisa kamu masuki, yang mana informasinya ada di situ semua. Betul. Nah, di grup WhatsApp, di grup Ada. Telegram itu tuh kita sudah share juga, ada suratnya dari Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penyelenggaranya. Itu memang tidak ada ketentuan untuk seragam, namun ada atribut yang wajib dipakai, yaitu ada alma mater, kemudian kalau dari sastra Inggris, dari Fakultas Sastra, kita diwajibkan untuk menggunakan pita warna merah. Itu di sebelah mana, Bu? Bu, sebelah kiri, kanan? Kiri ya, kan logo Kiri ya? di kanan Iya, kalau tidak berarti kiri salah ya. di sebelah kiri. Iya, benar. Cuma pakaiannya itu kalau dilihat di contoh atribut Yang sopan. yang sopan, cuma di situ memang contohnya pakai putih hitam. Cuma at least kalau tidak ada putih hitam boleh pakai warna lain, namun yang sopan, kemeja. Kalau ada ya celana bahan, misalnya untuk laki-laki ya. Kalau tidak ada celana bahan boleh jeans, tapi jangan yang bolong-bolong, yang robek-robek tuh jangan gitu ya. Terkait kode etik juga, nih Maba hati-hati karena kita ada kode etik, dalam artian ada peraturan di Unpam ini bahwa pertama ya selain berpakaian tadi ya berpakaian yang sopan dan rapi, untuk laki-laki nggak boleh gondrong gitu. Jadi walaupun sastra ya seni gitu ya, seni itu kan biasanya ekspresinya maunya bebas ya, sebebas-bebasnya, tapi di Unpam ini ada peraturan untuk laki-lakinya harus rambutnya harus rapi gitu. Jadi rambutnya harus rapi, kemudian juga tidak diwarnai, ini baik yang laki-laki maupun perempuan tidak diwarnai. Bagi yang bernikab ya, saat ini sih belum diizinkan, jadi boleh diganti penggunaannya dengan masker dulu gitu. Gitu. Dan ada pertanyaan lagi nih dari Rizky. Nanti Ramadan ini apakah kuliahnya masuk atau libur nih, Mem? Ya, untuk bulan Ramadan ya, berapa bulan lagi nih? Bentar lagi ya. 11 Ramadan Maret, ya. kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah ya kita sudah memasuki bulan Ramadan nanti. Nah, untuk reguler A yang masuk pagi itu kuliah seperti biasa. Namun yang untuk reguler B yaitu malam itu secara online. Nah, untuk CK dulu ya. CK masuk seperti biasa ya. Nah, CS juga masuk seperti biasa. Artinya yang secara online itu hanya reguler B. Ya, karena kita mau berbuka, sholat tarawih, ya, seperti itu. Jadi kuliahnya diadakan secara online untuk reguler B yaitu yang malam. Jadi selain Gitu. reguler B semuanya masuk seperti biasa. Iya, ya, masuk sesuai seperti jadwal biasa. gitu kan, Iya. Rizky. Dan terus ada dari Ayo, pendaftaran udah ditutup ya, dibuka lagi kapan? Oh, itu. Yang tadi Yang kita tadi bahas. ya, yang tadi udah kita bahas awal ya. Bentar lagi, Iya. tanggal 26. Tanggal 26 Februari sampai 6 Maret. Jadi Untuk kemasukan Untuk semester gelombang 1, semester ganjil. Iya. Ya, kemasukan, maaf. Itu sebenarnya itu bahasa ini makanya kayak bahasanya. Makanya saya tadi baru teringat, oh kok kemasukan. Kalau di Malaysia itu kemasukan itu artinya Pendaftaran. periode pemasukan ganjil. Makanya tadi saya gitu. Jadi Mohon maaf. Bu Triana ini lulusan dari Malaysia, rekan-rekan. Dan saat ini pun masih sedang studi di Iya. Malaysia ya. Jadi mohon dimaklumi untuk percampuran bahasa, ini namanya code mixing ya Bu ya. Nah, itu juga kita pelajari nanti. Udah belajar belum? Belum. Oh, belum. Nah, nanti kita pelajari itu di sosiolinguistik. Semester 4 ini ada sosial. Oh, ada. Nah, Iya. nanti akan belajar. Nanti akan belajar itu. Jadi seperti itu ya Kayu, di sini pendaftarannya udah ditutup, nanti dibuka lagi gelombang 1 di semester ganjil 26 Februari. Sampai 6 Maret.
Ini gelombang 1 sama gelombang 2 ini kita ada diskon 50% nih kayu. Yuk. Pendaftarannya Lumayan tuh. banget. Lumayan banget ini, over the box. Sangat. Anak saya, aduh sedih gitu. Anak TK aja, saya waktu daftarin anak saya TK tuh jauh lebih mahal loh. Serius loh. Anak SD pun Benar. Jangankan SD, ini TK. Anak saya TK itu 3 juta lebih harus mungkin di nyiapin. TK-nya ada uang gedung. Nah, ya benar. Ada uang kegiatan, Yang kita uang seragam, uang gedung nggak ada, tapi gedung gedungnya terus dibangun. gitu. Juga saya dengar-dengar nih di Unpam Victor ini gedungnya dalamnya udah kayak mall ya. Nah, itu dia. Begitu masuk, mau Cafe. pakai lift ke kanan, mau naik eskalator langsung. Nah, ibarat apa? Nge-mall. Belum lagi ada kafenya. Nah, ada kafenya, ada kantinnya ada di lantai kantinnya. 1, di lantai dasar. Ada juga ada lab lab store. store juga. Ya. Ada kantin belakang juga. Nah, itu dia. Macam-macam deh kalau Mau bersantai-santai sambil serius belajar, ada di Taman Mario Koco. Banyak. mau sambil baca buku, ada di perpustakaan. Perpustakaannya itu di lantai berapa ya? lantai 8 gedung A. Iya, Masya Gedung C. Allah. Kalau gedung A di paling gede Iya. banget. Ini gedung parkir. Gitu. Tapi emang agak ngebingungin sih ya itu untuk levelingnya agak berbeda. Beda ya, maksudnya. beda untuk masuknya Jadi ya. kalau mau Betul. Dari gedung B itu lantai Oh, lantai 10. 10. Ya. Kalau gedung B 8. Kalau dari gedung B dia nyebrangnya 8. 8. Tapi kalau gedung C itu 10. Jadi kalau mau Kalau pakai saya itu lift, try and error. Dengar-dengar juga nih perpustakaan di Unpam Victor akreditasinya sudah A ya. Nah, iya benar. Bulan berapa kemarin kalau nggak salah September ya? ya baru Baru, tahun lalu. ya, mendapat Alhamdulillah. predikat A. Soalnya begitu masuk aja sudah Masya Allah. Sudah pernah ke perpustakaan? Sering saya. Oh, alhamdulillah ya. Ke kiri nanti ada tempat kita bisa searching. Ya. Ada ruang publik. Nah, kemudian ke kanan kita bisa searching juga tesis-tesis, skripsi mahasiswa. Kemudian di bagian di situ juga ada tempat pembelajaran yang khusus berkelompok juga ada. Oh, ada ruang diskusi juga kalau mau Nah, begitu. private. Atau nama lainnya ruang Carol. Nah, namanya ruang Carol. Iya, Carol. Ya, jadi kalau di Malaysia itu ada bagian tertentu kita bisa itu namanya ruang Carol yang bisa kita belajar khusus untuk kita aja di situ dan ditutup begitu. Betul, itu ada Ada. kita bisa. Itu Betul. kalau nggak salah maksimal 5 mahasiswa, atau 5 orang yang masuk. Betul. Itu ada meja, kursi, bahkan ada monitor juga ada. Artinya layar. Unpam lengkap selengkap-lengkapnya memfasilitasi mahasiswa, gitu ya. Iya. Ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, jadi jangan ragu lagi di Unpam ini kampusnya bagus, kayak mall, ada kafenya, kantin ada di mana-mana, terus juga perpustakaannya akreditasinya sudah A gitu ya teman-teman. Terus ada lagi, ini kayaknya bukan Q&A deh, lebih ke salam ini dari Kak Febra, sehat selalu Mem Triana. Masya Allah. Ini siapa? Febra. Febri, your student alumni Sasing 2020. Masya Allah, alumni. Halo Febra. Tahun berapa dia? 2001, 2021. Baru. Wow. Silakan sebarkan info ini ke teman-teman, ke saudara-saudara, ya. Dan tunjukkan bahwa mau saya tanya juga nih, Febra udah kerja atau belum nih, supaya ketika sudah kerja artinya bisa memotivasi nih mahasiswa lain bahwa yang namanya sastra Inggris itu jarang yang nganggur. Jarang yang nganggur, ya. Freelance. Iya, bisa freelance ya. Ada yang alumni dari sastra Inggris itu sebagai pramugari ya Bu Puji ya, ada copywriter ada. Kemudian nah ini berita gembira juga, beberapa mahasiswa kita diterima di UGM, mahasiswa S2. Nah,
Di tahun berapa itu ya, saya lupa, ada mahasiswa yang minta referensi karena beliau itu melanjutkan studi di Leeds University UK. Ya. Lulusan Iya, Unpad. lulusan Unpad. Jadi tidak ada yang begitu. tidak mungkin. Betul. Nggak boleh minder. Benar. Tergantung kemauan diri sendiri. Benar. Betul, Iya, seperti itu benar. ya. Jadi teman-teman ini nih kalau misalkan nanti pengen kuliah di luar negeri lanjutannya bisa banget. Bisa ya. banget. Karena Iya. alumninya juga banyak Benar, yang kuliah di benar. luar negeri. Iya, seperti benar, itu. benar, benar. Ya, untuk prodi sastra Inggris ini ya, kira-kira kegiatannya di hima mereka proyeknya apa aja ya, Mem? Nah, itu Ibu Aisyah ya yang lebih paham itu tentang kegiatan di hima ya, dan hima ya juga banyak dan prodi ya banyak juga memfasilitasi hima untuk mengadakan kegiatan-kegiatan. Nah, yang akan datang ini apa, Bu? Yang akan datang ini Litfest. Jadi sebenarnya saya itu. bukan pembinanya, cuma saya karena ada di koordinator bidang kemahasiswaan, jadi tahu dan masih ada koordinasi. Jadi untuk hima sendiri banyak sekali sebetulnya kegiatan. Dia tuh ada HDO, ada LDKO juga, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang mereka selenggarakan setiap tahun, bahkan tiap semester gitu ya. Nah, yang terdekat ini adalah Litfest gitu, Literary Secara Festival. nasional ya? Ya, jadi kita membuka ada di situ kompetisi-kompetisi yang dibuka secara nasional. Yang saya dapat kabar itu sudah lebih dari 5 provinsi Yang yang join. ikut. Jadi ada yang dari Banten, ada Jawa Barat, ada dari Jakarta, ada dari DIY, Bali, kemudian Jawa Tengah kalau nggak salah. Jadi cukup Bergabung. banyak. Jadi kita udah sebetulnya sudah tutup, kemudian sudah tinggal selebrasi sebentar lagi. Jadi siapa yang juara ternyata. Jadi teman-teman maba nih mungkin bingung kan kalau mau join organisasi di Sasing apa ya kira-kira. Jadi kalian bisa ikut hima juga. Kira-kira hima ini pembukaan pendaftaran di semester berapa aja ya, Mem? Hima itu karena ini kan baru naik ya, baru dilantik kemarin nih. Jadi biasanya hima itu baru akan buka nanti di semester ganjil, gitu. Jadi selain hima juga sebetulnya di Sasing kita punya ada satu komunitas sastra. Jadi kalau hima itu mewadahi seluruh mahasiswa di sastra Inggris dalam hampir semua aspek ya, dalam artian leadershipnya ada, kemudian juga kegiatan-kegiatan ekskulnya juga ada, dari speaking clubnya juga ada gitu. Jadi yang ingin mempertajam kebiasaan berbahasa Inggris atau speaking ability-nya itu bisa ikut di speaking club gitu. Ada juga sport club juga. Jadi ada. Nah, selain itu ada juga kita ada komunitas Sasmitra yang mana mewadahi untuk seni. Jadi lengkap tuh. Gitu ya, di seninya juga ada. Seni ada, sport Betul, ada. ada lengkap semua. ya penciptaan puisi, ada nanti deklamasi, pembacaan puisi, juga ada musikalisasi puisi. Jadi bagaimana caranya menggubah puisi menjadi lagu. Iya. Gitu. Itu menarik sekali. Jadi teman-teman yang punya pikiran jadi mahasiswa kuliah itu mendingan jangan deh. Mending ikut aja organisasi yang ada gitu. Apa yang didapat pulang kuliah gitu ya? Nanti pengalamannya sudah ngapain aja di kampus? Nggak berasa, Bu. Nggak kayak nggak ada merasa apa-apa. Kenapa? Mahasiswa kupu-kupu. Pulang? Iya. Padahal banyak kegiatan bisa dilakukan. Bisa Iya. ketemu teman-teman lain juga. Betul. Gitu. Belajar di perpustakaan. Iya. Iya. Bisa jadi bikin koneksi sendiri. Benar, Iya. benar. Karena saya pengalaman juga sih, bukan saya alumni juga, alumni kelas malam. Jadi tahu ya kalau misalnya udah pulang kerja, kuliah itu rasanya ya udah cuma duduk. Kadang di kursi kuliah juga di bangku kuliah tuh ngantuk akhirnya tidur di pojok gitu karena udah capek. Yang penting datang. Tapi baru berasa benar-benar mahasiswa tuh gini. Ketika kala itu Kaprodi kala itu Bu Jasminar itu mendorong kala itu langsung tunjuk ikut lomba ini ya, ikut lomba debat kala itu. Kemudian cuma dikasih waktu 4 hari. Kemudian kita berangkat ke Bandung dan tahu-tahu alhamdulillah masuk sampai semifinal gitu. Dari situ baru jadi begini ternyata rasanya jadi mahasiswa. Baru berasa jadi mahasiswa. Kalau enggak? Iya kalau enggak tuh ya cuma hambar gitu ya? Hambar. Jadi ada juga alumni kemarin yang datang ke saya, dia jadi manajer, saya lupa di perusahaan mana, di afiliasinya di Singapura. Nah itu dia waktu mau masuk itu bersaing dengan
beberapa kampus ternama di Indonesia, tapi yang diterima adalah lulusan Sasing. Karena apa? Ternyata bukan hanya ability yang dia dapat dari mata kuliah, tapi juga leadership yang dia dapat dari Soft hima. skill yang dia dapat ya, skillnya, betul, gitu. betul. Jadi jangan cuma mencari nilai, cari pengalaman. Untuk portofolio CV juga kan lumayan Benar, gitu, benar. ya. Banyak. Nanti jadi HR-nya langsung ini Nah, enak nih, betul, seperti betul. itu. Nah, itu juga Referensi. dan sebetulnya sekarang itu kan kita punya sistem Sispema yang namanya ya. Banyak yang mahasiswa tuh kadang males ngelaporin prestasi ke Sispema, padahal kalau mereka sudah laporan, kemudian nanti divalidasi oleh Kaprodi. Iya, dapat rekognisi dari prodi. Ada rekognisi dari prodi, kemudian juga ada ini loh, nanti masuk ke SKPI, ada namanya surat keterangan pendamping ijazah. Jadi semakin banyak kalian melaporkan ke Sispema, itu semakin berderet itu nanti. Nah, Dan itu terus kaitannya dengan kalau mau mencari pekerjaan tinggal dread gitu. itu secara resmi ada jadi pendamping ijazah. Wah bener nih, nggak bohongan. Kan kadang mungkin perusahaan ada yang bener nggak nih gitu kan, bisa aja dia bikin sendiri. Tapi kalau SKPI itu kan formal, Betul. dikeluarkan oleh kampus. Jadi wah legal nih, betul nih, dia pernah juara ini, pernah ikut ini, pernah ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, harus ikut organisasi minimal satu aja lah. Rajin-rajin ikut lomba. Kalau misalkan males banget, kan ada tuh mahasiswa, males banget, mending pulang gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi sayang banget kalau nggak ikut organisasinya, karena semakin banyak teman, semakin banyak juga nanti yang didapat gitu. Saya ikut organisasi apa nih? Ya aku kebetulan ikut organisasi dari luar. Nah, bagus. Walaupun apapun itu yang penting ikut berorganisasi. Karena kemarin mau ikut 5 udah telat kayaknya. Pas mitra mas bisa. Masih bisa. Masih, dia sampai semester 6 kan. Iya nanti aku daftar. Tunggu. Di sini ada pertanyaan lah dari Itsrina apa ITS? Isrina. Semester 6 sudah bisa ikut uji kom belum Miss? Harus nunggu selesai semester 6 dulu atau bagaimana? Nah, itu dia. Mungkin Bu Puji gimana untuk uji kom? Semester bertujuh ya harusnya ya. Jadi selesai dulu. Bisnis sama koresponden ya. Iya benar. Jadi memang untuk semester 6 ini belum bisa karena masih belajar ya. Nah, setelah itu baru. Nah, kata Bu Ana tadi semester 7. Semester 7. Jadi untuk Kak Itsrina ini bisa ikut nanti semester 7-nya. Seperti itu. Kalau yang satunya lagi seperti LB untuk TOEFL, nah itu semester 5. Semester 5 kalau di Sasing karena ada TOEFL ya. Oke. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari Putri Ayu. Kalau udah regis mau pindah prodi bisa nggak, Men? Kalau sudah regis mau pindah prodi. Iya, Maba. Kalau untuk pindah sudah regis belum bisa. Ya, karena itu biasanya itu registrasi itu kalau mau pindah itu sebelum registrasi. Kalau maba itu kayaknya belum bisa karena baru masuk. Masa mau pindah gimana orang baru masuk gitu ya. Nah, tapi kalau untuk semester berikutnya itu sebelum registrasi. Sebelum registrasi. Kira-kira kalau misalkan pindah prodi, kasusnya kayak gini, pindah prodi itu nanti di prodi selanjutnya mengulang dari semester 1 atau bagaimana? Nah, biasanya mengulang dari daftar kembali, karena kan beda. Daftar kembali. Harus betul-betul dipikir. Nah, itu dia nih, gitu ya. Jadi jangan jadikan sebagai uji coba. Ya. Jangan coba-coba dulu, karena kalau coba-coba sayang waktunya, sayang umurnya, gitu. Sayang uangnya. Nah, itu uang mungkin bisa dicari, umur nih nggak bisa dicari, gitu. Iya, kesempatan. Ini udah pernah ada yang datang, gitu ya, kemudian mengatakan bahwa saya ingin pindah. Ternyata apa? Ternyata saya nggak sesuai, gitu. Kenapa sesuai? Karena memang tadi itu mau coba-coba, tadinya mau coba-coba, gitu ya. Jangan coba-cobalah gitu ya, tentukan gitu sehingga tidak membuang-buang waktu. Waktu itu sangat berharga banget itu. Waktu adalah uang. Time is money. Time is money. Time is hot. Nah, artinya bahwa waktu yang kita itu memang sih bukan sia-sia, nggak ada yang sia-sia ya, tapi paling tidak akhirnya kita tertunda untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi tentukan tujuan Anda mau jurusan apa dari sekarang.
Nah, sebelum dari daftar. sebelum daftar itu udah ditentukan. Jadi jangan sampai mau coba-coba dulu. Atau jangan sampai cuma gara-gara ngikut. Nah, itu dia. Itu ada yang kayak Itu sering banget itu. Nah, jangan ikut teman gitu. Karena ini masa Betul, depanmu loh. betul, Ini gitu. masa depanmu, jangan main-main sama masa depanmu. Karena toh nanti ya istilah masa depan itu nggak kenal temen. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Rolling Stone gain no moss. Oh, Nah, means Opo artinya batu yang sering bergelinding itu, bergelinding. Nah, maka dia tidak akan ada di situ lumut-lumutnya gitu. Nah, artinya kalau kita bisa ini kan bahwa orang yang selalu berubah itu dia nggak tahu lagi dia mau kemana ini sebenarnya begitu. Jadi stick to what you want ya. Maka ketika mau pilih jurusan itu doa dulu gitu loh, istikharah dulu minta gitu. ridho orang tua. Saya itu mau masuk ke sastra Inggris atau sastra Inggris gitu, atau ya prodi sasing atau prodi sasing, tentu atau kan gitu English ya. literature department. Dia juga. Jadi sebelum pilih prodi itu harus udah yakinin diri sendiri dulu, gitu ya Kak Putri Ayu. Dan selanjutnya pertanyaan dari Kak Randi, jadwal kelas karyawan ini kapan aja nih, Mem? Ya, jadwalnya itu kalau yang rek CK itu khusus di hari Kamis, ya, jadi hari Kamis saja. Nah, kalau yang CS itu di hari Sabtu. Nah, jadi tapi di hari Sabtu itu ada blended, 50-50 ya, 50-50, ada yang online, ada yang offline begitu. Jadi semua akan mendapatkan offline juga, mendapatkan online juga begitu. Dan di bulan Ramadan ini pun jadwalnya sama seperti biasa ya, gitu iya, ya Kak betul. Randi. Dan buat yang nonton di live TikTok nih, teman-teman semua jangan lupa tap love-nya dulu ya. Gitu. Jangan lupa tap love. Oh gitu, kirim bunga. Kirim bunga. Bunga begini Bu. Bunga seperti ini. Kan sayang banget kita di sini udah cantik-cantik masa nggak bisa tap love-nya ya. Tap love jangan lupa. Terus kalau mau komen-komen juga boleh. Terus kalau nanti mau untuk pendaftaran di PMB langsung aja ke link PMB di bawah ini www.unpam.ac.id. Ada ini ada. Iya. Ada ya. Nanti sekiranya ada calon mahasiswa yang mau tanya-tanya nih tentang lingkup lingkungan di Unpam, boleh nih tanya-tanya ke Mem Triana atau Mem Aisyah? Ke Mem Aisyah, karena Mem Aisyah yang membidangi dan Mem Aisyah juga ada di grup Maba juga ya. Kita ada Instagram, ada TikTok juga, jadi boleh berseluncur aja langsung ke @sastra Inggris. Saya ada juga kok di situ. Saya akan baca. Jadi begitu ya. Boleh DM, tanya-tanya atau kepoin ada kegiatan apa sih saat ini. Oh, barusan juga di bulan baru nih kita ada award yang luar biasa. mendapatkan sastra Inggris ya tanggal 27 Januari kemarin itu mendapatkan penghargaan Golden Globe ya award Asia's di Iloilo Manila. Iya, Filipina. Iya. Nah, itu adalah ajang bergengsi untuk bermacam-macam, ada profesi, ada lembaga-lembaga kependidikan. Nah, itu tuh nggak hanya untuk para model atau yang lainnya, ada guru, ada tentara terbaik, ada profesor juga yang mendapatkan penghargaan itu, dan Unpam sangat bangga di situ mendapatkan predikat Golden Award-nya itu karena kita itu secara terus-menerus membangun kerjasama dengan Polytechnic University of Philippines dari 2020 loh Bu Ana, dari 2020 sampai sekarang. Nah, itu sekarang itu mereka itu sudah sering magang di kita, internship. Pertama itu 125 mahasiswa mereka. Nah, bahkan ada yang sudah mahasiswa sastra Inggrisnya sudah banyak berkenalan juga tuh. Karena mereka satu
satu program ya, sama satu project sama dosennya juga. Nah, kemudian yang baru-baru ini di semester genap lalu atau semester ganjil lalu itu sebanyak 35 internship mereka yang ke kita. Nah, kita berencana karena kita juga nanti akan ada internship, kita berencana untuk melakukan internship yang sama juga ke Manila. Begitu. Iya. Nah, yang terbaru lagi mungkin untuk supaya ini ya, kita tuh ada kerjasama juga dengan Malaysia, Laris Malaysia. Di situ Laris itu adalah satu komunitas research, kemudian ada juga inovasi di situ. Nah, kita akan mengadakan satu program untuk membangkitkan jiwa inovasi mahasiswa ya dalam membangun pendidikan. Nah, nanti jika mahasiswanya bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dikategorikan sebagai wow seperti itu, nanti akan kita bisa jadikan dia sebagai project. Nah, seperti itu akan kita lakukan. Itu kemarin baru dapat gambaran itu dari Presiden Larisnya. Mungkin dalam semester berjalan ini akan kita lakukan joint project untuk riset ya, untuk researchnya begitu, penelitian. Jadi mahasiswa Unpam ini bisa juga keluar negeri. Bisa dong, bisa sekali, bener. Healing sekalian belajar. Bener. Saya dulu gimana Bu? Saya duluan nih dikirim boleh nggak? Mau keluar negeri dulu lah ya. Oh, tadi kemarin tuh nggak minta ikut Nggak kan? diajak. Oh. Nggak diajak, bukan nggak minta ikut ya Bu ya. Kita berharap satu body ikut semua ilo. Tapi nggak ada yang diajak. Malah diajaknya sama Pak Rektor sama Mas Yayasan. Jadi kita nggak ada yang diajak. Next. Ya benar, next. Next quarter nanti bisa Aisyah yang diajak. Terkait pertukaran mahasiswa ke luar negeri Betul. nih, apakah Unpam bekerja sama dengan kampus Merdeka seperti itu? Ya, betul. Kita sudah pernah mengirimkan mahasiswa kita secara online ya, Bu, ke Beijing ya. Beberapa Ya, enggak, yang pertama sekali ke Beijing. Nah, kemudian di tahun keduanya ada sampai ke Harvard University. Nah, ada ke Harvard University, apalagi ada Inggris, Cina. Pokoknya itu ada empat universitas ternama yang kita. Nah, sekarang ini sedang proses ke universitas yang ada di Italia. Wah, keren banget. Italiano. Numero uno. Kita connect. Maklum. Saya nggak pernah lihat iklan gitu ya. Iklan nih. Jadi Universitas Beijing kan pepatah-pepatah tuh suka bilang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah itu dia. Di Unpam kita bisa ke Cina. Bisa. Nanti kita suka ni hao ge gitu. Walaupun mungkin nggak secara langsung dulu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kan ilmunya juga sampai. Kemarin itu kalau nggak salah nama mahasiswanya itu Ardela. Ya, beliau sangat terkesan sekali ketika berhasil menjadi salah satu pertukaran pelajar yang ke Beijing. Harusnya sih offline, cuma karena kala itu COVID ya kalau Iya, nggak salah. Jadi betul. dijadikan online. Betul. Dan kebanyakan ada yang keluar negeri, ada yang di dalam negeri. Dalam negeri ya. Ada yang Di seluruh kampus di Indonesia. Iya, benar. Beberapa kampus di Luar negeri. Iya. Kita juga mengirimkan ke beberapa daerah di Indonesia. Dan dari beberapa daerah Indonesia juga ke kita, gitu. Secara aktif kita tergabung di kegiatan pemerintah itu. Berarti untuk Ya. yang internasional tadi termasuknya ke ISMA atau ke PMM ini? Ke ISMA ya. Itu Kalau beda itu. lagi deh kayaknya. Kalau yang belum ISMA juga ada program itu. Kita juga ada beberapa mahasiswa yang sedang proses ke ISMA. ISMA itu ya seperti kuliah di luar negeri dalam waktu satu semester. Oke. Sedang proses pendaftaran sekarang ini ya. Ya, di kampus di Tujuan. tujuan di Amerika, seperti di Harvard, kampus yang lain juga di Amerika, di Iya. Inggris juga. Betul. Banyak juga ya mahasiswa Banyak, jadi banyak. di Ya, luar jadi negeri. programnya bukan itu aja sih sebetulnya, intinya bukan di ISMA aja, ada program lain juga, dan kita selalu berusaha ya membuka gitu ya.
Unpam berusaha selalu membuka seluas-luasnya kesempatan itu. Jadi peluang tergantung mahasiswa. ya, tergantung mahasiswanya aja nih mau nyoba atau enggak. Iya. Jadi lulusan Unpam juga prospek kerjanya nih kan bertanya-tanya nih dari sastra Inggris ini kira-kira nanti pekerjaannya kita apa gitu. Nah, ada banyak yang bisa kita lakukan. Satu yang tadi konten kreator bisa, apa namanya, analis ya, copy editor bisa, penterjemah bisa, kalau dia lebih mendalami lagi interpreter ya, kemudian proofreader bisa gitu, macam-macam. Alumni kita juga sudah ada yang jadi travel writer juga. Yang sudah tidak kita pungkiri lagi guru, walaupun itu mungkin bukan keguruan ya, gitu, tapi ilmu yang mereka dapatkan di sastra Inggris mampu mereka ajarkan kembali ya untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, banyak yang jadi PNS juga. Mungkin waktu jadi mahasiswa di Unpam mereka juga freelance jadi guru les. Nah, betul, nyambi. Jadi juga nggak melulu ngestak jadi mahasiswa aja. Betul, ya. Iya. Jadi di teman-teman juga bertanya-tanya nih di Unpam, apakah di Unpam ini ada program beasiswa seperti KIP atau semacamnya seperti itu, Mem? Nah, itu tuh bidangnya Bu Ais itu. KIP. Iya, jadi di Unpam ini sama sih seperti kampus-kampus lain gitu ya. Kita menerima juga untuk beasiswa ya, penerimaan beasiswa KIP. Kemudian kalau UKT sekarang sudah tidak ada. Kalau UKT dulu khusus untuk masa pandemi. Jadi kalau dari pemerintah sekarang itu yang berjalan ada KIP kuliah, kemudian ada adik difabel. Jadi adik difabel ini misalnya ada rekan-rekan yang difabel, kemudian nanti bisa mendaftarkan diri di Unpam, bahkan dari yayasan tuh akan digratiskan dan diberikan laptop. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dengar-dengar juga nih di Unpam nih ada seperti program-program difabel yang berkebutuhan khusus, masih bisa kuliah juga mereka. Benar, ada. Boleh dikasih contohnya nggak, Mem? Kayak apa aja sih yang ada apa keterbutuhannya di Unpam itu, kayak seperti apa yang kalau misalkan tunanetra seperti buku-buku yang ada braille. Atau kelas-kelasnya seperti itu, boleh dijelaskan? Kita sih sebetulnya kurang kalau di sastra Inggris kita nggak punya mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Ada dulu, tapi kita punya dosen yang difabel tapi berkaliber dunia. Beliau adalah tamatan USA, Amerika, lulusan Amerika. Nah, beliau itu khusus mengajar conversation. Nah, beliau sangat berdedikasi tinggi. Nah, itu untuk dosennya. Untuk mahasiswanya kita punya fasilitas berupa apa ya, kalau kita bilang jalan itu sudah ramah untuk difabel, ramah difabel. Ya, kemudian lift juga ada ya. Kalau nggak salah itu di lift di gedung A itu juga ramah difabel, sudah bisa kalau mereka meraba itu bisa tahu. Kemudian ada lagi di ruang-ruang khusus seperti di ruang auditorium. Nah, itu mereka juga bisa karena di situ ada ini adalah ruang auditorium, ruang angkrek. Jadi ruang-ruangan kita itu sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas itu. Iya, betul. Bukan hanya istilahnya kita yang dikaruniai fisik oleh Allah gitu ya, tapi yang difabel juga sangat welcome di kita selama selama ada kemauan, insyaallah ada jalannya. Iya, betul. Jadi seperti itu ya teman-teman. Keren banget Unpam, memang semuanya sudah lengkap ya. Lengkap. Terus ya terkait di Inggris ini, apakah adakah program penjurusan nih nanti di semester depannya? Kira-kira di semester berapa nih, Mem? Di semester 5 atau 6, Bu? 5 ya. Ya, di semester 5 kita sudah mulai penjurusan. Jadi nanti di semester 5-nya, kemudian nanti bukan di semester 6 ya, yang ada research methodology. Semester 5 itu diminta isi
semester baru ya. Nah, nanti mereka akan memilih apakah mengikuti mata kuliah yang berbasis literature ataukah yang berbasis linguistik. Karena memang hal tersebut harus kita bedakan karena nantinya dia mengarah kepada penelitian yang akan dilakukan di akhir semester nantinya begitu. Jadi sudah ada penjurusan di semester 5 ya Bu ya. Iya. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih mau linguistik atau literatur Iya. gitu ya. Seperti itu. Untuk Iya, penelitian. Dan terakhir nih pertanyaannya di prodi sastra Inggris ini nih nantinya Miss ya. Sini apakah kegiatan ekstrakurikulernya ini melulu di dalam kampus atau ada yang di luar kampus seperti itu? Kita akan ada in and out ya. Kalaupun untuk di hima ada juga kegiatan di luar ya. Untuk di dalam kampus ada. Makanya kita berusaha nanti untuk paling tidak yang tadi karena kita mempunyai kerjasama luar negeri, kita mau coba untuk pendekatan yang dekat aja lah dulu, Malaysia, gitu ya. Mungkin dulu. ya tetangga dulu gitu ya. Tapi mungkin harus nabung dulu gitu. Jadi kita bisa itu akan kita buat karena kita sedang bekerjasama dengan mereka untuk kegiatan di luar kampusnya juga bisa ya, Bu Aisyah. Jadi itu ya teman-teman informasi dari Mem Kaprodi sama Mem Aisyah di sini udah nemenin kita hari ini nih di sesi Q&A kali ini dan kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada yang mau ditanya-tanyain dan jangan lupa buat teman-teman yang belum daftar buruan Segera daftar. Ya. Buruan daftar di semester ganjil kali ini. Jadi itu ya teman-teman. Oke. Minggu depan live-nya Minggu apa depan tuh? Live-nya tentang apa? Belum dikasih tahu sih aku. Iya, aku nggak pakai kacamata lagi. Ada Nah, jadi bagi mahasiswa yang ingin masuk ke teknik mesin, minggu depan ada QA untuk teknik mesin. Jadi teman-teman stay tune ya minggu Stay depan tune. di jam 7 ya. Ah. Q&A-nya di jam 7 Iya. kali ini. Iya. Jadi teman-teman sekali lagi yang belum daftar di Unpam buruan daftar apalagi di prodi sastra Inggris ini ya. Betul. Silakan, Kita akan silakan. ketemu dengan Mem Aisyah dan juga Mem Triana, Iya. ibu kaprodi kita, cantik-cantik. Karena di Unpam ini kalau AirAsia mengatakan everyone can fly, kalau di Unpam everyone can study. Itu kata-kata dari Mem Triana. Kalau kata-kata dari Mem Aisyah apa nih kira-kira nih? Nyiapin enggak? Ketika kamu lapar makan. Ketika mengantuk tidur. Terus Ketika ingin ilmu, Ingat Unpam. belajar, ingat Unpam, apalagi prodi. Sasi. baik saya tutup ya teman-teman. Dan ketemu lagi di minggu depan Q&A teknik mesin bersama kita. Dan selamat makan, selamat malam juga buat yang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.